Sejarah singkat Wihara Dhamma Harja. Dahulu, masyarakat di sekitar Sidurjo Wetan memeluk agama selain Buddha yang mayoritas menjadi keyakinan masyarakat saat ini. Peralihan Orde Lama ke Orde Baru menimbulkan rasa tidak aman karena partai yang mereka anut tidak mendukung agama yang dianut. Pada 1968, datanglah Pak Budi Suharapanianto dan Pak Joko Purwanto ke Pulau Dewata untuk menemui Yang Mulia Bante Giri Rakito. Itulah awal mula umat mengenal agama Buddha. Pada 1970, didirikan Cetya Dhamma Harja di atas pekarangan keluarga Pak Jemani yang kemudian disahkan oleh Bante Giri Rakito. Lambat laun, Bante Sudamo membelikan sebidang tanah dan seperangkat gamelan untuk mendorong kemajuan umat belajar Dhamma. Pada 1983, Cetya dibongkar lalu dipindahkan ke tanah pemberian Bante Sudamo, namun finansial tidak mendukung. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Atas dorongan dana dari Bapak Insinyur Jenal, dana dari Departemen Agama, Swadaya Umat, dan memanfaatkan sisa material yang ada, pemindahan Cetya pun mampu dituntaskan hingga tahun 1981. Cetya sederhana kini berubah menjadi bangunan Dhamma yang megah bernama Wihara Dhamma Harja. Sejak saat itu, antusias umat untuk datang ke wihara sangat baik. Bahkan sering dijadikan tempat untuk kegiatan keagamaan muda-mudi Buddhis se-Banyuwangi. Hal ini terbukti pada 1994 diadakan Pekan Penghayatan Dhamma yang pertama, namun fasilitas belum memadai. Kala itu, seorang sahabat berkebangsaan Belanda, O. van Loo, memberikan dana untuk membangun 4 ruang kamar mandi. Pada 1996, atas prakarsa Insinyur Jenal bersama subsidi Kemenak serta sumbangan keramik 400 dus dari Bapak Ongkodikdoyo, pembangunan Dhamma kelas pun rampung terrealisasi. Rupanya kemajuan wihara dan umatnya menarik perhatian para sangha untuk berkunjung. Maka pada 15 Desember 2002 atas prakarsa Yang Mulia Bante Wiryadaro dibangunlah Kuti Biku lengkap beserta fasilitas penunjangnya. Lalu dibangun pula gerbang dan pagar agar wihara semakin tampak kokoh serta aman ketika umat beribadah. Semakin hari, inovasi tiada henti untuk wihara tercinta terus bermunculan. Tercetuslah ide dari Bante Diraratano untuk merehab Dhammasala bersama Ibu Uli Candono, Ibu Evi Surabaya dan arsitek oleh Insinyur Indarto. Tiada gading yang tak retak. Saat itu, wihara memiliki gamelan namun tidak memiliki tempatnya. Gayung bersambut. Bante Wimaladiro mengusahakan tempat gamelan dan juga taman. Kuantitas umat yang sangat banyak, sering diadakannya kegiatan dan kunjungan tamu dari luar berpengaruh pada area parkir yang ada. Umat pun saling bersuadaya untuk mewujudkannya. Agar wihara semakin nyaman, pada 2011 wihara mengajukan proposal pembangunan paving tahap 1 ke pemerintah kabupaten melalui Bapak Wiknyo Basuki. 3 tahun kemudian, wihara kembali mengajukan proposal kedua untuk pembangunan paving selanjutnya melalui Bapak Ismoko. Untuk kenyamanan pelayanan Biku Sangga ketika dana makan, atas swadaya para umat dengan memanfaatkan sumur tua, ruang makan pun berhasil dituntaskan. Wiharaku, tahun demi tahun, engkau terus berbenah semakin megah. Engkau bagaikan tempat berteduh bagi kami dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beribu peristiwa mewarnai perjalananmu hingga kini. Dari generasi muda, tua, saling bahu-membahu
untuk memajukan keberadaanmu dan melestarikan Dhamma dalam naunganmu. Di usia emas, 50 tahun sudah engkau gagah berdiri menjadi salah satu simbol keagungan Dhamma di tanah Banyuwangi. Semoga engkau terus berkembang dan semakin maju dalam Buddha Sasana. Dan semoga para umat terus semangat dalam praktik Dhamma serta menebarkan kebahagiaan bagi lingkungan di sekitarnya. Terima kasih tak terhingga kepada para anggota Sangga dan muridnya atas kontribusi dalam mengembangkan agama Buddha di wihara kita tercinta, dan juga para donatur serta seluruh umat Buddha atas sumbangsihnya. Suki Dikayuko Hotu Wihara Dhamma Harja. Semoga engkau selalu berjaya dan menjadi tempat terdamai bagi para umat untuk melestarikan Dhamma nan indah pada awalnya, indah pada tengahnya, dan indah pada akhirnya.